Oke, berjumpa kembali dengan saya bagi para pebisnis pemula untuk mau berbisnis di dunia toko obat atau apotik. Kita sedikit berbagi informasi ya teman-teman, karena beberapa waktu lalu kita dihebohkan dengan terkandungnya beberapa jenis obat yang dapat menyebabkan gangguan ginjal pada anak-anak ya. Tentu dengan adanya berita ini membuat para pebisnis mula seperti kita teman-teman mengalami penurunan omset yang begitu besar akibat dampak dari tercemarnya beberapa jenis obat yang dapat menimbulkan penyakit gagal ginjal akut, sehingga Kementerian Kesehatan dan Balai POM merilis beberapa jenis obat yang telah terkandung beberapa senyawa kimia yang katanya telah tercemar, sehingga membuat produk-produk tersebut akhirnya harus ditarik. Tentu itu sangat membuat kita merasa terpukul lah bagi saya untuk pebisnis kecil seperti saya, harus menerima kenyataan bahwa obat-obat yang sering laku keras di masyarakat menengah ke bawah seperti Unibaby, Thermorex, nah itu harus ditarik ya. Sebenarnya sih sangat disayangkan, khususnya kita teman-temannya bagi pebisnis pemula untuk menerima kenyataan itu. Tetapi saya mau mencari solusi alternatif untuk obat-obat yang telah ditarik tersebut. Sedangkan obat-obat itu adalah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, di mana komposisi dan khasiatnya itu berdasarkan pengakuan masyarakat sendiri mengatakan bahwa ketika anak-anak putra-putri mereka mengkonsumsi obat-obat tersebut, mereka langsung merasakan efek dari khasiat obat tersebut. Tentu ini juga membuat mereka merasa khawatir ketika produk-produk tersebut telah tercemar. Untuk itu teman-teman, dampak yang begitu besar bagi pengusaha toko obat kecil seperti kita ini teman-teman, tentunya rasa trauma, rasa takut begitu besar bagi para pasien kita, sehingga mereka memiliki ketakutan besar. Apakah jangan-jangan obat-obat yang dijual di apotik maupun toko obat tersebut juga telah terkontaminasi dengan zat aktif tersebut, sehingga bagaimana cara kita pelaku usaha kecil seperti kita, khususnya toko obat, harus mensugesti kembali, memberikan pemahaman kembali kepada masyarakat, terutama pasien kita, bagaimana alternatif obat alternatif yang harus kita tawarkan kepada mereka, sedangkan mereka memiliki rasa ketakutan begitu besar ketika akan membeli obat untuk anak-anak mereka teman-teman. Nah, beberapa contoh kecil yang akan saya sampaikan kepada teman-teman atau berbagi informasi kepada teman-teman, alternatif apa yang harus kita sarankan kepada para pasien kita bila mereka masih memiliki rasa trauma kepada obat yang mengandung parasetamol. Tentu dengan cara kita mensugesti kembali mereka harus yakin bahwa apa yang kita sampaikan ini pun sudah sesuai dengan apa yang ditentukan oleh BPOM ataupun Kementerian Kesehatan. Tentunya obat-obat yang kita sarankan mereka adalah obat-obat yang telah dirilis beberapa waktu lalu oleh BPOM, bahwa obat-obat tersebut sudah layak digunakan. Untuk saya sendiri teman-teman, saya selalu memberikan alternatif ketika para pasien tersebut datang mencari parasetamol. Tentu hal pertama yang harus kita jelaskan adalah tentang bagaimana kasus ini berjalan. Bagaimana kasus ini sudah ditindaklanjuti oleh Balai POM, yaitu dengan cara penarikan beberapa produk yang telah dilarang oleh Balai POM dan Kementerian Kesehatan, sehingga obat-obat yang sudah ditarik tersebut tentunya akan dikembalikan ke
perusahaan yang memproduksinya. Nah, bagaimana cara kita memberikan solusi atau obat alternatif yang harus kita berikan pada kondisi anak pasien kita, yaitu sementara demamnya tinggi, batuk pileknya semakin berhari-hari. Ya, tentu kalau di toko obat saya selalu memberi alternatif untuk pengganti paracetamolnya adalah saya memberi penjelasan atau arahan kepada pasien sebagai pengganti paracetamol tersebut adalah ibuprofen, teman-teman. Ibuprofen ini tentu kita semua ketahui bahwa ibuprofen ini merupakan golongan obat analgesik dan antipiretik, di mana dapat memberikan meredakan rasa nyeri, bahkan menurunkan demam pada anak. Tentu beberapa pasien mungkin tidak mengetahui hal tersebut, tetapi kita sebagai tenaga kesehatan, tenaga teknis terutama kefarmasian, kita harus mampu meyakinkan kepada pasien atau masyarakat mengenai khasiat dari obat ibuprofen itu sendiri. Karena ibuprofen itu pun bekerja untuk meredahkan nyeri serta menurunkan demam. Dan sehingga teman atau masyarakat atau pasien kita bisa memahami, sehingga mereka berangsur-angsur beralih dari paracetamol yang memberikan rasa trauma yang berat, mereka bisa beralih ke ibuprofen sehingga dapat membantu mereka untuk mengatasi demam atau pereda nyeri pada anak mereka. Teman-teman, termasuk Thermorex ya. Yang penting bagi teman-teman yang bertugas di toko obat atau berjaga di toko obat ataupun apotik, kita tidak usah khawatir bagaimana ketika pasien datang berkonsultasi, apalagi obat yang mereka cari itu ternyata sudah ditarik oleh Balai POM ataupun Kementerian Kesehatan. Jadi saran saya bagi teman-teman, kita harus pandai-pandai mencari alternatif untuk obat-obat apa yang kita berikan kepada pasien dengan keluhan atau sakit yang mereka rasakan. Untuk itu teman-teman tetap semangat, walaupun omset sedikit turun tapi tidak apa-apa. Yang penting bagaimana kita memberi alternatif yang tepat bagi pasien itu. Sambil menunggu rilis terbaru obat-obat yang akan dikeluarkan oleh Balai POM, kita sama-sama berusaha meyakinkan kembali kepada pasien bahwa obat-obat yang berdasarkan masyarakat ketahui atau masyarakat dapatkan informasi obat-obat yang telah tercemar zat kimia yang dapat menimbulkan penyakit akut itu, gagal ginjal akut itu, ternyata sudah diidentifikasi dan telah ditarik oleh Badan POM, sehingga masyarakat atau Bapak Ibu tidak perlu khawatir kembali pada semua produk-produk obat yang ada di apotek. Tentu kita semua yang ada di toko obat ataupun apotek pun tidak akan mengambil resiko ketika obat-obat tersebut telah ditarik terus kita masih mau mempertahankan dan menjualnya. Tentu itu sangat berbahaya bagi kita dan bagi profesi kita, teman-teman. Jadi saya pastikan bahwa kita tetap ikuti aturan yang ada, jangan pernah keluar dari juknis kita atau profesi kita. Ikuti saja aturan sambil menunggu rilisan terbaru beberapa obat lagi yang akan dirilis oleh Kementerian dan Balai POM, yaitu obat-obat yang aman kita gunakan. Demikian dari saya, teman-teman, Bapak Ibu, salam sehat. Semoga kasus tercemarnya Unibaby, Thermorex serta beberapa jenis obat lainnya itu telah bisa teratasi sehingga kita dapat kembali nyaman dan menerima pasien dengan tidak rasa takut ataupun trauma. Demikian dari saya, salam toko obat.